Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang menggambarkan hubungan antara dua variabel. Terdapat situasi di mana kita ingin mempelajari dan menggambarkan secara visual hubungan antara dua variabel. Ketika kita mempelajari hubungan antara dua variabel, kita menyebut datanya sebagai bivariat. Analisis data seringkali ingin memahami hubungan antara dua variabel. Salah satu teknik grafis yang kita gunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel disebut dengan diagram pencar. Untuk menggambar diagram pencar, kita memerlukan dua variabel. Kita mengukur salah satu variabel di sepanjang sumbu mendatar, yaitu sumbu X, pada grafik, dan variabel lainnya di sepanjang sumbu tegak, yaitu sumbu Y. Bicara tentang hubungan antara dua macam data, kita sesungguhnya membicarakan yang pertama, hubungan penyebab dan akibatnya, yang kedua, hubungan antara satu penyebab dengan penyebab lainnya, dan yang ketiga, hubungan antara satu penyebab dengan dua penyebab. Secara grafis, jika kita menggambarkan akibat pada sumbu vertikal dan penyebab pada sumbu horizontal, maka kita akan mendapatkan sebuah peta yang disebut dengan diagram pencar. Metode diagram pencar. Diagram pencar merupakan peralatan grafis untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel. Yang pertama, kedua variabel diukur dengan skala interval dan skala ratio. Yang kedua, jika titik-titik pencar berpindah dari kiri atas ke kanan bawah, variabelnya menurut pertimbangan tersebut berhubungan langsung atau positif. Dan yang ketiga, jika titik-titik pencar berpindah dari kiri bawah ke kanan atas, variabelnya berhubungan terbalik atau negatif. Saya akan menggunakan perangkat lunak yaitu SPSS versi 26 untuk menampilkan fungsi perencanaan. Di mana SPSS adalah sebuah software pengelola data statistik atau yang digunakan untuk menganalisis statistik interaktif atau batch. SPSS biasa digunakan untuk pengelolaan dan menganalisis data yang memiliki kemampuan analisis statistik serta sistem manajemen data dengan lingkungan grafis. Yang pertama, kita pilih data. Saya memilih data dari Badan Pusat Statistik. Lalu saya memilih data sosial dan kependudukan, yaitu gender. Bisa dilihat di sini, terdapat banyak sekali data yang bisa kita pilih. Lalu di sini saya memilih judul tabel Indeks Pemberdayaan Gender 2010 sampai 2021 yang diupdate pada 10 April 2022, keterangan statistika dasar. Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah hasil indeks pemberdayaan gender dan saya memilih data series 2020-2021 dengan keterangan provinsi, kabupaten, dan kota.
Lalu di sini saya memilih keterangan tentang Sulawesi. Lalu yang kedua, masukkan data pada SPSS. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS versi 26. Nah, di sini kita klik close karena akan menambahkan data baru. Lalu kita pergi ke BPS untuk menyalin data yang ada. Yang pertama kita pergi ke variable view, lalu tulis keterangan, yaitu provinsi. Lalu kita lihat pada data kembali. Lalu pada tahun 2020 kita simbolkan sebagai X, di mana X dinyatakan sebagai yang mempengaruhi atau sebab. Dan tahun 2021 disimbolkan sebagai Y karena dipengaruhi atau akibat. Lalu di sini kita ubah tipe data provinsi menjadi string, yaitu tipe data tidak dapat diproses dan dianggap sebagai karakter. Lalu kita ubah tipe data X menjadi dot, yaitu data ini berbentuk numerik dan dianggap valid dalam bentuk angka dan ditandai titik sebagai pembeda ribuan. Dan data Y dengan tipe yang sama, yaitu dot. Lalu pada ketiga data dengan width yang sama, yaitu 8. Lalu pada provinsi dengan desimal 0 dan X dan Y sama dengan 2, yaitu 2 angka di belakang titik ataupun koma. Kemudian pada label provinsi kita ketik Sulawesi. Lalu pada X kita taruh label tahun 2020. Dan Y tahun 2021. Lalu pada align data X dan Y kita klik center agar angka berada di tengah. Lalu pada data X dan Y kita klik measure scale, yaitu skala. Sesudah mengubah semua tipe data, kita klik data view. Lalu kita buka data pada BPS dan kita input data ke SPSS. Lalu yang pertama kita ketik Sulut, yaitu Sulawesi Utara. Lalu kita ketik Sultra, yaitu Sulawesi Tenggara. Lalu kita ketik Sulteng, yaitu Sulawesi Tengah. Lalu Sulsel, yaitu Sulawesi Selatan. Kemudian Sulbar, yaitu Sulawesi Barat. Lalu kita masukkan data X, Sulut 78,98, Sultra 72,54, Sulteng 75,78, Sulsel 76,32, Sulbar 65,92. Lalu kita masukkan data Y, Sulut 79,07, Sultra 73,10, Sulteng 75,80, Sulsel 74,76,
dan Sulbar 65,93. Lalu yang utama, kita akan membuat diagram pencar berdasarkan data yang sudah diinput tadi. Yang pertama, kita klik Graphs, lalu Legacy Dialog, lalu kita klik Scatter atau Dot, lalu kita klik Simple Scatter, lalu Define, lalu masukkan tahun 2020 X dan tahun 2021 Y, lalu kita klik OK. Dan ini adalah hasil dari diagram pencar yang sudah kita cari tadi berdasarkan data yang ada. Untuk menghilangkan grid lines, kita bisa double klik pada diagram, lalu kita klik Option, kemudian kita pilih Hide Grid Lines. Nah, ini adalah hasil tanpa memakai grid lines pada diagram. Lalu untuk menambahkan garis horizontal, kita bisa double klik, terus kita klik Add Reference Line to Y-Axis. Lalu kita klik Close, lalu kita sejajarkan garis dengan sumbu Y, yaitu tahun 2021. Lalu ini adalah hasil diagram pencar menggunakan reference line to Y-Axis. Lalu untuk menambahkan garis pada diagram, kita bisa double klik, terus kita klik Add a Reference Line from Equation, kemudian kita close. Untuk mengubah titik-titik pencar, kita bisa klik 2 kali pada diagram. Yang pertama kita klik bin elemen, lalu kita klik marker, lalu kita klik type diamond, lalu kita pilih size 10, lalu pada color, fill dan border kita pilih warna hijau, lalu kita apply. Lalu kita klik lagi dan pilih color fill warna hijau, lalu kita apply. Nah, dengan begini titik-titik pencar sudah terlihat bagus. Nah, ini adalah hasil diagram pencar yang sudah kita buat tadi dengan menggunakan data indeks pemberdayaan gender tahun 2020 dan 2021. Jika dilihat, titik-titik pencar berpindah dari kiri atas ke kanan bawah, variabelnya menurut pertimbangan tersebut berhubungan langsung atau positif. Terlihat di sini pada tahun 2020 dan tahun 2021 terdapat titik pencar, yaitu pada titik 66,00. Kemudian terdapat titik pencar pada pertengahan antara data 72,00 dan 74,00 di data Y dan X. Juga terdapat titik pencar pada data 76,00 pada X dan Y. Dan terdapat titik pencar pada tahun 2020 di pertengahan data 76,00 dan 78,00, dan pada tahun 2021 di pertengahan 74,00 dan 76,00. Juga yang terakhir, titik pencar terdapat di pertengahan data 78,00 dan 80,00 pada tahun 2020 dan tahun 2021. Baiklah, sekian dari penjelasan materi menggambarkan hubungan antara dua variabel menggunakan metode diagram pencar. Dan jangan lupa untuk di-like, komen, dan share, juga subscribe channel ini
Dan terima kasih sudah belajar bareng.